Piye kabare sayangku? What's it look like? Film ini diawali dengan memperlihatkan dua sejoli wanita yang bernama Sarah dan Linda, di mana mereka sedang membuka sebuah kotak peninggalan Maddie yang ibunya Sarah yang sudah lama meninggal. Dan setelah mereka memeriksa isi dari kotak tersebut, mereka pun menemukan sebuah kamera Polaroid jadul tahun 70-an. Camera. You made some of the camera. Where'd you get it? City auction. I've never seen that one before. Looks like just. Karena penasaran, Sarah pun meminta Linda untuk memotretnya dengan menggunakan kamera Polaroid tersebut. Akan tetapi, belum sampai hasil fotonya muncul, Linda pun sudah disuruh pulang duluan oleh ibunya. I got a jet. Setelah Linda pergi, saat itulah terjadi hal-hal aneh di mana Sarah mendengar suara-suara misterius dari lantai atas dan ia pun pergi untuk mengeceknya. Sarah yang melihat hasil foto Polaroid tersebut dan dibuat kaget ketika terlihat bayangan hitam menyerupai sosok manusia yang berada di dalam foto hasilnya. Sarah pun dibuat takut dengan listrik yang tiba-tiba padam, di mana saat Sarah ingin menghidupkannya, ia pun kembali dikagetkan dengan sebuah bola yang tiba-tiba saja terjatuh dari atas loteng, yang padahal Sarah hanya sendirian di rumah itu. Saat itulah Sarah yang penasaran segera mengecek ke atas loteng dan tiba-tiba dan inilah Polaroid. Bertempat di sekolah menengah atas, kisah akan kembali fokus kepada seorang gadis bernama Pete. Diketahui bahwa Pete cenderung pendiam dan pemalu sehingga sangat wajar jika jarang berbicara dengan teman di sekolahnya. Dia mempunyai gebetan di sekolahnya yang bernama Connor, yang sampai saat ini dia belum berani mengungkapkannya. Dan untuk membiayai sekolahnya, Pete pun juga bekerja sebagai penjaga toko yang menjual barang-barang antik milik temannya yang bernama Tyler. Terlihat Tyler yang mendatangi Pete untuk memberikan hadiah berupa kamera kuno yang tergolong langka, di mana Tyler menjelaskan bahwa kamera Polaroid itu ia dapatkan dari seseorang yang menjualnya dengan harga yang sangat murah. I got you something from the yard sale I just hit. Seriously, I've never seen one of these before in real life. They don't in camera Ansel Adams and Walker Evans used. Whoa. Terlihat di sisi kamera yang bertuliskan RCS, Pete pun sangat tertarik berniat untuk membawa kamera Polaroid tersebut ke rumahnya. Dan untuk mengetahui apakah kamera tua itu berfungsi atau tidak, Tyler pun meminta Pete untuk mencobanya. Kamera itu berfungsi dengan baik, walau harus menunggu sedikit lama untuk mengetahui hasilnya. Oh, it's fine. I'm going anyway. Case. Singkat cerita, Pete yang sampai di rumah ia pun langsung memasukkan kertas film baru agar kamera tersebut bisa digunakan. Tak lama setelah itu, teman kelasnya bernama Casey yang datang untuk mengajak Pete menghadiri pesta kostum yang diadakan oleh Avery. It's a weeknight, and isn't it a... Besides. Pete yang langsung menolaknya dengan alasan tidak suka berbaur dengan banyak orang. Casey yang terus memaksanya, akhirnya Pete pun menyetujui ajakannya. Malam pun tiba, di mana Pete yang dijemput oleh Casey, Davin, dan pacarnya yaitu Mina, dan mereka pun berangkat ke pesta tersebut. Di sisi lain, Tyler yang sedang menutup toko barang antik miliknya, dan di saat dia sedang membersihkan tokonya, Tyler pun diteror dengan bayangan hitam yang secara tiba-tiba menyerangnya dan membuatnya tewas saat itu juga. Scene berpindah ke pesta yang Pete hadiri dengan temannya, di mana Connor yang datang menghampiri Pete yang tengah menyendiri, dan perbincangan pun dimulai satu sama lain. Tak lama, Davin dan Mina pun datang untuk mengajak mereka untuk foto bersama. Akan tetapi karena merasa tidak pede,
Pete pun memilih untuk jadi tukang foto saja menggunakan kamera yang dia miliki. Saat mereka mengecek hasil foto tersebut, terlihat sama sekali tidak ada keanehan dari foto itu. Lalu Avery yang datang menghampiri Pete karena dia tertarik dengan kamera Polaroid itu dan meminjamnya untuk berselfie. Oh, hey Avery, how does this thing even work? It's like Di saat yang bersamaan, pesta akhirnya dibubarkan setelah polisi datang untuk mencari Pete, memberitahukan bahwa Taylor telah tewas secara mengenaskan. Pete yang merasa sangat sedih dan berusaha untuk meyakinkan Inspektur Ladusi yang bernama Thomas bahwasanya kalau Taylor adalah orang yang sangat baik dan tidak mungkin jika dia memiliki musuh. Tyler's dead. No, I was just with him. He was fine. No, he seemed normal. Setiba di rumah, Pete mulai mengecek hasil foto-fotonya yang diambil oleh kameranya dan merasa yakin bahwa bayangan hitam yang sebelumnya berada di foto Tyler telah berpindah ke foto Avery. Pete yang berpikir positif dan menganggap itu hanyalah bayangan dari orang-orang yang lalu lalang saat pesta berlangsung. Di sisi lain terlihat semua orang yang telah berpulang dari pesta tempat Avery dan tinggal ia yang sedang sendirian di rumah. Sesaat dia ingin membuang sampah dari pestanya, dia pun dikejutkan dengan suara aneh dari lantai atas. Yang hal itu membuat Avery langsung memeriksanya dan bertemu dengan makhluk menyeramkan dan ingin menyerangnya. Avery yang berusaha melawan, tapi tentu saja usaha tersebut gagal dan makhluk tersebut menerkam dan melintir kepalanya 180 derajat yang membuatnya harus tewas. Keesokan harinya, Pete yang mendengar kabar kematian Avery, dia merasa shock dan merasa yakin bahwa yang menyebabkan kematian dua temannya tersebut ada hubungannya dengan bayangan hitam yang berada dalam hasil foto Polaroid tersebut. Dan benar saja, setelah Pete melihat kembali hasil foto yang telah diambilnya, dia pun terkejut saat melihat bayangan hitam yang sebelumnya ada di belakang Avery yang saat ini berpindah ke foto teman-temannya yang lain. Pete pun langsung memberitahu hal itu kepada teman-temannya, tetapi mereka pun tidak mempercayainya dan menganggap itu adalah hal gila. if it takes your photo, you die. Devin, Wait, don't! Devin, stupid photo. Sampai akhirnya David pun memutuskan untuk membakar foto tersebut, dan keanehan pun terjadi ketika api yang mulai membakar foto itu membuat tangan Mina juga ikut terbakar secara tiba-tiba. Mereka yang ketakutan pun segera memadamkan api tersebut, namun sia-sia. Dan pada akhirnya Pete lah yang berhasil memadamkan api tersebut. Di saat api yang sudah padam, tangan Mina yang ikut terbakar pun tiba-tiba menghilang. Dan yang menarik, bahwa foto tersebut kembali utuh seperti semula. Melihat kejadian barusan, teman-temannya pun mulai mempercayai Pete bahwa kamera Polaroid tersebut memiliki kutukan. Dan bisa dipastikan bahwa orang yang berada di dalam foto tersebut sudah menyatu dengan kehidupan nyatanya, sehingga jika mereka mencoba membakar foto tersebut, maka orang yang berada di dalam foto itu akan ikut terbakar. Setelah kejadian tersebut, Mina akhirnya dibawa ke rumah sakit akibat luka bakar, dan mereka pun mulai berdiskusi untuk menghentikan teror kematian yang saat ini menimpanya. Sebagai kekasih Mina, Devin pun ditugaskan untuk menemani Mina, sedangkan yang lain akan berusaha mencari petunjuk tentang kamera tersebut. Like a box or anything? No, just film. Connor yang menyarankan pergi ke toko Tyler untuk mengambil bungkus kamera tersebut yang mungkin saja ada petunjuk yang bisa membantu mereka. Pete pun langsung menyetujuinya dan memutuskan untuk masuk ke toko sendirian, yang karena Pete merasa yakin bahwa dirinya tidak ada di dalam foto tersebut.
di mana Pete akhirnya berhasil menemukan kotak kamera yang dimaksud, dan tiba-tiba sosok makhluk mengerikan pun datang lagi dan seketika langsung menyerang Pete. Beruntung Connor yang datang tepat waktu sehingga berhasil menyelamatkan Pete dari serangan makhluk tersebut. Pete yang pada awalnya bingung kenapa justru ialah yang diserang oleh makhluk itu, dan setelah diperhatikan kembali, ternyata Pete juga terpotret dalam foto tersebut walau hanya refleksi bayangan dirinya yang berada di dalam cermin. Sementara di rumah sakit terlihat Devin yang pergi mencari perawat yang karena lampu di kamar Mina bermasalah. Di mana di saat yang sama Pete pun menelpon Mina agar ia selalu bersama Devin dan jangan sampai ia sendirian karena makhluk tersebut bisa menyerang dia kapan saja. Be by yourself. Listen to me, you guys are in danger, okay? Sesaat sebelum Mina dibantai, dia pun sempat memanggil Devin. Namun sayangnya Devin tidak mendengarkannya karena sedang berada di luar ruangan. Dan pada akhirnya Mina pun yang didekati oleh makhluk yang menyeramkan itu dan dibantai hingga tewas tergantung. Devin yang sangat marah atas kematian pacarnya yang menyalahkan Pete karena hal itu terjadi karenanya. Dimana saat ini Pete tidak bisa berkata apa-apa sebab dialah yang memiliki kamera Polaroid tersebut. He's right, it is my fault. Connor yang berusaha meyakinkan kalau semua itu bukanlah kesalahan Pete, lantas membuatnya kembali bersemangat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka pun mulai menyelidiki asal-usul kamera tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menemukan pemilik kamera itu yang ternyata bernama Roland Joseph Sable, seperti inisial pada kamera tersebut yang bertuliskan RJS, yang ternyata Roland adalah seorang guru fotografer yang telah membunuh 3 siswa SMA dan mengabadikannya penyiksaan tersebut dengan kamera Polaroid miliknya, atau lebih tepatnya kamera yang saat ini dimiliki oleh Pete. Sable was shot and killed before he could be taken in. I took their pictures. This was his camera. Penemuan itu kemudian diceritakan kepada teman-teman yang lain, dan saat diskusi, Devin yang masih marah atas kematian Mina terlihat sangat emosi, mengambil kamera kuno itu dan hendak memfoto Pete. Namun Connor mencegahnya dan terjadilah keributan sehingga membuat Devin tidak sengaja terfoto. Dimana setelah hasil foto itu muncul bayangan hitam yang sebelumnya berada di foto bersama mereka, kini berpindah ke foto Devin yang sendirian. Devin yang panik seketika ingin membalikan teror kutukan Polaroid dengan memfoto Pete. Namun aksi tersebut dicegah oleh Casey yang langsung menusuk foto Devin tepat di bagian tangannya sehingga membuat tangan Devin ikut terluka. Devin yang semakin marah pun kesal dan malah memukul petugas kepolisian yang hendak melerai pertikaian mereka, di mana Devin pun langsung dibawa ke kantor polisi, kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan. Pete yang panik pun mencoba menjelaskan tentang kutukan kamera Polaroid kepada pihak kepolisian dan memohon untuk membebaskan Devin yang saat ini sedang dalam bahaya. Sedangkan Thomas yang mendengarkan hal itu tentu saja tidak percaya dan menganggap semua itu hanyalah omong kosong saja. Wasn't an urban legend, this guy was real. He lived in. This camera belonged to a serial killer, and now this is such bullshit. Karena Devin tidak bisa dibebaskan, Pete pun pergi dari kantor polisi setelah meminta maaf pada Devin atas apa yang telah terjadi. Setelah Casey yang telah menemukan informasi tentang keberadaan istri dari Roland Sable, dia pun langsung menghubungi Pete. Dan saat itulah Pete pun langsung pergi menemui Lena Sable atau yang telah berganti nama menjadi Anna Faraday. I have your husband's camera. Setelah Pete dan Connor pergi, Devin pun mulai mendapatkan teror-teror dari si makhluk misterius itu. Devin yang saat ini berada di dalam penjara sendirian
dan tidak bisa melarikan diri. Dia pun hanya pasrah dengan keadaan tersebut. Hingga akhirnya Devin pun tewas terbunuh di sel tahanan setelah makhluk mengerikan itu menusukkan pisau ke perutnya. Saat itulah Lena mempersilahkan keduanya masuk dan menceritakan kisah tentang bagaimana suaminya bisa menjadi pembunuh yang ternyata berawal dari pelecehan yang dilakukan oleh 4 remaja kepada putrinya, yaitu Rebecca Sable. Rebecca adalah anak pendiam sama seperti Pete yang dianggap aneh oleh teman-temannya karena selalu membawa kamera hadiah dari orang tuanya kemana-mana. Hingga keempat anak tersebut bertindak tidak senonoh dengan memfoto Rebecca tanpa busana dan menyebarkan foto itu ke semua teman sekolahnya. Karena tidak kuat menahan rasa malu, Rebecca pun kemudian bunuh diri dengan menggantung dirinya sendiri ke sebuah pohon di depan rumahnya. The next day, the embarrassment was too much to bear, both devastated. Roland yang mengetahui foto tidak senonoh tersebut menjadi sangat marah dan dendam kepada keempat remaja itu. Lalu ia menculik keempat anak tersebut dan melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan terhadap anaknya. Namun saat ingin membunuh remaja yang terakhir, tiba-tiba polisi pun datang dan menembaknya hingga tewas. He died holding. Lena pun memberikan foto satu-satunya remaja yang selamat karena belum sempat dihabisi oleh Roland, dan Lena pun meminta Pete untuk mencari orang tersebut dan segera membunuhnya untuk membalaskan dendam suaminya. Roland told me he wouldn't stop until he never got to finish what he started. Kemudian Pete pun langsung menelpon Casey dan memintanya untuk berkumpul di sekolah untuk mencari berkas siswa-siswi pada tahun 1970-an. Dan singkatnya akhirnya mereka mengetahui kalau anak yang selamat dari insiden pembantaian tersebut adalah si Thomas. Holy shit. Yang tidak lain merupakan kepala kepolisian yang mereka temui sebelumnya. Di saat yang sama tiba-tiba Thomas datang bersama Casey dan mempergoki mereka masuk ke gedung sekolah tanpa izin, di mana mereka pun berbincang-bincang mengenai keluarga Sable dan insiden pembantaian yang telah dilakukan Roland. Pete pun diam-diam ingin memotret Thomas, namun ia tidak memiliki keberanian, sehingga Connor pun merebut kamera itu dan seketika langsung memotret Thomas. Put that thing down. Put it The on. only way he'll stop is if he gets the force. Put it away. Dan faktanya, apa yang diceritakan oleh Lena adalah kebohongan, dan Thomas pun menjelaskan cerita sesungguhnya jika yang melecehkan Rebecca adalah ayahnya sendiri, yaitu Roland, di mana Thomas dan teman-temannya justru ingin melaporkan tindakan keji Roland, namun mereka semua dikejar dan dibunuh sebelum sempat mengungkap kejahatan Roland. Satu persatu dari mereka pun dibunuh dengan sangat sadis sehingga tidak bisa melaporkan Roland ke polisi. Sedangkan Thomas adalah satu-satunya korban yang berhasil diselamatkan oleh polisi pada detik-detik terakhirnya. Rebecca yang merasa bersalah atas kematian teman-temannya akhirnya memilih untuk bunuh diri. Di sini Thomas berani menjamin bahwa ceritanya ini adalah benar. Some bad shit story. She's been blaming me and my friends. Sable stood by while all this happened. Of course. Setelah bercerita panjang lebar, tiba-tiba hantu Roland pun muncul dari belakang dan mengambil foto Thomas. Thomas yang berusaha menembaknya, tetapi tidak bisa. Pada akhirnya Thomas pun tewas mengenaskan dengan keadaan badan yang terbelah menjadi dua karena makhluk misterius itu merobek foto Thomas tepat di bagian tengah. Dan kini giliran mereka bertiga yang harus melarikan diri dari kejaran hantu Roland, di mana aksi kejar-kejaran ini berlangsung cukup lama, dengan Casey yang malah terluka parah. Be safe here until I get back. Setelah mengamankan Casey, Pete dan Connor pun akhirnya menemukan cara untuk memusnahkan hantu Roland, yaitu dengan memfoto makhluk tersebut kemudian membakarnya. Mereka pun langsung memancing makhluk tersebut agar mengikuti mereka, dan hantu Roland pun mengejar mereka menuju ke tempat ruang bawah tanah sekolah. Di sini Pete menuju ruangan tempat di mana Roland dulunya menyiksa Thomas. Di mana saat ini Pete yang berjuang mati-matian untuk bertahan dari kejaran dan serangan hantu Roland
Hingga akhirnya ia pun berhasil memfotonya. Untuk memusnahkan makhluk mengerikan tersebut, Pete pun mengeluarkan korek api lalu membakar foto tersebut dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. Sehingga hantu Roland pun seketika terbakar dan menjadi abu, musnah sepenuhnya. Akhirnya mereka bertiga pun berhasil selamat dari kematian yang menerornya. Tamat.